Selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba telusuri sebuah teks renungan. Judulnya Pribadi dan Keluarga yang Mengandalkan Tuhan. Sumber ini yang mengajak kita berpikir tentang posisi kita di tengah semua kemajuan ini, teknologi, ilmu pengetahuan. Tapi juga menekankan pentingnya kita bersandar pada Tuhan. Menarik sekali premisnya. Iya kan? Yang langsung terasa itu benturannya antar kehebatan manusia, ya kita bisa ciptakan ini itu bahkan keluar angkasa, dengan apa yang disebut teks ini kebenaran inti. Bahwa kita ini gimana ya dirancang untuk bergantung pada Tuhan, bukan jalan sendiri. Jadi, sepintar apapun akal kita, menurut teks ini tetap tidak bisa menggantikan peran Tuhan. Gitu ya? Persis. Oke. Nah, jadi misi kita sekarang ini, mari kita coba pahami argumen utamanya. Kenapa takut akan Tuhan? Yang diartikan sebagai rasa hormat dan sadar akan ketergantungan, bukan takut hukuman ya. Kenapa ini dianggap awal dari hikmat dan pengetahuan? Ada referensi ke Mazmur dan Amsal kan ya? Dan juga, kenapa kita diajak lebih mengandalkan Tuhan daripada pemahaman kita sendiri? Ini merujuk Amsal 3 ayat 5. Oke, mari kita bedah. Mulai dari fondasinya dulu ya, konsep takut akan Tuhan ini. Tadi sudah disinggung, artinya hormat dan sadar kita bergantung. Ini disebut dasar hidup pribadi dan keluarga yang diberkati. Betul. Kenapa ini penting banget menurut penulisnya? Nah, ini dia. Karena kita cenderung banget mengandalkan rencana dan kemampuan kita sendiri. Seperti yang disinggung Amsal 3:5 tadi. Teks ini mengingatkan pengetahuan manusia itu ya terbatas. Hanya Tuhan, menurut pandangan ini ya, yang tahu masa depan sepenuhnya. Mengutip Amsal 16:1, manusia merancang, tapi jawaban akhir dari Tuhan. Masuk akal dalam kerangka berpikir teks ini. Bahkan kekuatan sejati pun, katanya, datang dari rohnya. Bukan dari kehebatan manusiawi kita. Itu dari Zakaria 4 ayat 6. Oke. Terus untuk mendukung ini teksnya kasih contoh-contoh yang cukup dramatis ya, melawan logika gitu. Ada Musa membelah Laut Merah pas dikejar tentara Mesir. Situasi buntu banget kan itu secara rasional. Lalu Hana yang secara biologis sulit punya anak tapi akhirnya melahirkan Samuel setelah berdoa pada Tuhan. Iya, betul. Dan ada lagi, Daniel di Gua Singa. Selamatnya itu, menurut teks ini, bukan karena lobi politik atau apa, tapi karena kesetiaannya. Dan tentu saja, Maria, seorang perawan mengandung Yesus. Teksnya mengutip Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wow, contoh-contohnya ini dipilih dengan sengaja ya, sepertinya. Menantang hukum alam, biologi, bahkan politik. Nah, itu dia. Seolah mau bilang kalau kita mengandalkan Tuhan, solusi bisa datang dari arah yang tidak terduga, di luar nalar kita. Oke, setelah contoh-contoh yang berhasil karena bersandar pada Tuhan, teksnya beralih nih ke sisi sebaliknya. Tokoh-tokoh yang dianggap gagal karena terlalu mengandalkan diri sendiri. Ada Raja Saul, Saul ya? kehilangan tahta karena ya lebih milih strategi sendiri daripada perintah Tuhan di saat genting. Terus Raja Uziah, awalnya sukses, jadi sombong, melanggar aturan, akhirnya kena kusta. Selain Raja Aja itu, ada lagi orang muda kaya yang terikat banget sama hartanya, jadi nggak bisa ikut Yesus sepenuhnya. Dan Nebukadnezar, sombong dengan kerajaannya, terus direndahkan sampai dia mengakui kedaulatan Tuhan. Jadi pelajaran dari contoh-contoh negatif ini apa dong? Intinya sih, menurut teks ini ya, kesombongan, terlalu lekat sama duniawi harta, kuasa, atau mengabaikan Tuhan demi logika sendiri. Itu bisa bikin jatuh secara spiritual atau ya gagal aja gitu. Tapi nggak cuma peringatan kan ya, ada juga janji berkatnya bagi pribadi dan keluarga yang memilih jalan takut akan Tuhan ini. Mengutip Mazmur 128, ada janji bahagia, menikmati hasil kerja keras. Betul, ada juga metafora kekuatan baru seperti Raja Wali, ya, bagi yang menantikan Tuhan. Itu dari Yesaya 40. Artinya, mereka akan dipelihara, diberi damai, merasakan penyertaan Tuhan. Gitu gambarannya. Nah, dari semua itu, sampailah kita ke bagian akhir teksnya. Ada ajakan yang konkret nih buat Anda dan keluarga.
Pesannya jelas, jangan lagi terlalu bersandar pada kehebatan diri sendiri, tapi andalkan Tuhan sepenuhnya. Serahkan semua. Rencana, pergumulan, masa depan. Disarankan juga secara praktis membangun mesbah keluarga, maksudnya mungkin, ya. Waktu rutin untuk doa atau ibadah bersama. Bersyukur, melibatkan Tuhan dalam tiap keputusan. Dan ditutup dengan pengingat dari kisah para rasul ya. Di dalam Dia, kita hidup, kita bergerak, kita ada. Tepat, merangkum semuanya. Jadi kalau kita simpulkan nih, inti dari sumber yang kita bahas ini adalah argumen yang kuat ya. Untuk prioritasin hubungan sama Tuhan, ketergantungan dan hormat, itu di atas kemampuan atau logika kita sendiri. Baik itu dalam hidup pribadi maupun keluarga. Dan kontras contoh-contohnya tadi itu, dipakai untuk memperkuat argumen ini. Setelah kita dengar semua ini, mungkin muncul satu pertanyaan nih untuk direnungkan oleh Anda. Dalam keputusan sehari-hari, apalagi pas hadapi situasi yang rasanya, wah, mustahil atau sulit banget secara logika. Bagaimana ya kita bisa membedakan antara perencanaan yang bijak, itu kan usaha manusia yang wajar ya, dengan sikap pasrah total atau ketergantungan sejati pada Tuhan, seperti yang dianjurkan teks ini? Itu pertanyaan bagus. Ada batas tipis mungkin ya di sana. Betul. Itu nuansa yang menarik untuk dipikirkan lebih lanjut. Teks renungan ini sendiri diakhiri dengan sebuah doa penyerahan keluarga kepada Tuhan, seolah membungkus semua sikap yang tadi dianjurkan.